Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya, maaf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amirul Bari Saputro. Saya dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NIM saya 24106060050. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan codingan tambahan untuk melengkapi sistem codingan cafe sederhana milik saya yang kemarin-kemarin yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Di sini saya sedikit menambahkan untuk bagian visualisasi total belanja pelanggan. Jadi nanti visualisasinya itu dalam bentuk grafik batang. Gitu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya jelaskan di bagian ini. Kita itu menggunakan yaitu Matplotlib. Jadi Matplotlib itu library yang ada di Python untuk membuat grafik. Jadi kita pertama-tama itu harus menginstal terlebih dahulu di terminalnya. Di terminal yaitu dengan cara pip install matplotlib. Setelah diinstal nanti kita tulis yang di paling atasnya ini mengundangnya agar bisa digunakan di codingan ini, di program codingan ini. Import matplotlib pplot splt. Tuh. Langsung aja. Sini itu saya dari ini print menampilkan visualisasi total belanja pelanggan. Jadi di sini saya menuliskan sini agar bisa memberitahu akan menampilkan visualisasi total belanja pelanggan di terminal nanti akan ditampilkan di terminal. Terus di sini ada PLT figur. PLT figur ini tuh digunakan untuk membuat kanvas kosong dengan size-nya yaitu ini fix size itu 10,5. Jadi lebarnya 10, terus tingginya ada 5. Nah, satuannya kalau di Python itu pakainya inch. Jadi itu 10 inch, 5 inch. 1 inch itu kalau nggak salah 2,54 cm. Bisa di searching di Google, teman-teman. Terus di sini kan kita menggunakan grafik diagram batang. Jadi kita menggunakan PLT titik bar gitu. Jadi bar itu menggunakan x, y. Jadi di sini tuh gabungan data nama ini tuh nanti tuh diibaratkan di sumbu X, ini tuh gabungan data total belanja itu sumbu Y. Jadi kita itu menggunakan data pelanggan kemarin yang bagian series nama atau kolom namanya saja itu untuk di sumbu X-nya. Untuk di sumbu Y kita itu menggunakan series atau kolom yang di bagian total belanjanya saja. Terus di sini ada color, yaitu color, bukan color. Eh, di sini itu eh, warnanya itu green. Jadi di sini tuh untuk memberi warna diagram batangnya nanti agar terlihat estetik gitu, teman-teman, atau mempermudah. Misal kalau terus untuk ini edge color itu untuk yang bagian tepi batangnya itu loh. Jadi kalau nggak dikasih hasilnya nggak apa-apa sih. Ini cuman buat apa namanya agar ada pembedanya gitu, agar terlihat lebih estetik. Nah, terus di sini ada PLT titik titel. Di sini tuh untuk memberikan judul grafiknya nanti agar mempermudah yang membaca grafik. Jadi yang membaca grafik ini tahu grafik ini tuh untuk apa gitu. Jadi grafik ini itu untuk perbandingan total belanja pelanggan di kafe kesenjangan sosial. Terus ada PLT X label. PLT X label ini tuh digunakan untuk menamai, memberikan nama di sumbu Y. Jadi sumbu X. Maaf, di sumbu X. Jadi nanti itu di sumbu X nanti ada namanya di bawahnya ini tuh nama pelanggan.
nanti diganti di sini nama pembeli juga bisa gitu. Terus sama juga di PLT Y label juga itu untuk memberikan nama di sumbu Y. Jadi di sini Y label, X label. Terus di sini ada PLT grid, axis Y, line style, strip gitu. Nah, PLT grid itu digunakan untuk memberikan garis-garis bantulah untuk mempermudah pembacaan. Yang axis sama dengan Y ini tuh yang ada di sumbu Y doang gitu. Nanti saya perlihatkan di akhir-akhir video. Saya jelaskan yang lain-lain dulu. Untuk line style-nya itu pakainya strip-strip, teman-teman. Terus untuk alpanya ini tuh untuk memberikan apa namanya? Transparansi gitu loh. 0,7 itu berarti transparansinya itu 70% ini terlihat dan 30%-nya itu transparan. Jadi semakin kecil 0, komanya 0,1 berarti dia itu nanti grafiknya itu transparan gitu. Ini kalau misalnya jadi satu, jadi nanti dia semakin kelihatan, jadi nggak transparan. Jadi sini transparannya itu 0,3 itu kan ya. Ini 0,7 itu biar kelihatannya. Terus ada di sini tuh digunakan perulangan XY, enumerat gabungan data atau belanja. Ini itu digunakan untuk memberikan nama di atas batangnya nanti. Jadi dapat mempermudah dalam pembacaannya. Jadi nggak usah ngawang-ngawang ini berapa ya tuh gitu. Jadi udah ada namanya. Nah, itu diambil dari di gabungan data total belanjanya saja. Terus untuk memberi namanya ini PLT text di sumbu X, Y. Nah, di sini itu ada plus 1000 agar itu di ada space-nya Rp1.000 ke atas gitu loh. Jadi misal kalau nggak di plus 1000 itu nanti akan bertabrakan angka teksnya itu akan bertabrakan di apa namanya batangnya di ujung-ujung batangnya nanti itu jadinya tidak kelihatan. Terus di sini untuk mengubah si ini kan tadi kan ini kan total belanja ya. Nah, total belanja itu dia itu apa namanya numerik. Jadi untuk mengubahnya itu strings diubah ke strings agar tidak ini. Terus di sini tuh HA sama dengan center ini tuh agar di tengah-tengah untuk tengah-tengah ininya tidak terlalu pinggir gitu. Ini font size, ini ukuran size-nya. Gitu. Terus di sini ada PLT text layout itu untuk merapikan saja. Sebenarnya kayak di sini itu tidak ada untuk merapikan seperti kayak merapikan si judul terus nama grafiknya. Nah, kalau tidak ada itu kemungkinan bisa terjadi penumpukan jadi tidak rapi. Jadi untuk merapikan. Tuh, terus untuk PLT show itu untuk menampilkan grafiknya nanti. Langsung saja kita coba. Bentar ya. Taran, teman-teman. Nama pemesan misal Pri Agung. NIM-nya NIM berapa Ki? 69. 69. Mau pesan nasi goreng spesial. Berapa porsi Ki? Oh iya. Satu. Oke. Terus ada nafta. Nafta ini titip maca. Terus berapa? Satu aja cukup. Mabuk nanti. Mabuk maca. Udah selesai. Konfirmasi ya. Nah, tampilkan teman-teman. Di sini itu ukurannya tadi dari ukurannya itu 10 ke atasnya 5. Pakainya inch. Terus di sini terus ini yang dimaksud tadi grid itu garis bantu. Ini kan garis bantu di Y. Terus ini tampilannya kalau tadi yang dikasih teks tadi itu Y-nya itu plus 1000. Jadi dia itu di atasnya
pas di sini kan. Misal kalau nanti nggak di plus 1000 itu nanti jadinya di tengah-tengahnya ini tabrakan dengan ujung batangnya gitu. Ini warna tadi yang edge colornya ini merah, buat merah. Ya sih. Untuk pembacaannya mungkin bisa kita lihat bahwa Santin itu yang paling tertinggi. Terus yang kedua si Reni ini 68.000. Terus ada ini siapa Karjo total belanjaan 55.000. Jadi gitu sih. Terus ini untuk tadi total belanjanya penamaan X label, Y label, ini X label, ini titel. Tuh, ini namanya kanvas ini kosong. Cukup mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan yang baik itu disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Terus misal kalau ada saran-saran tentang codingan saya ini bisa komentar di bawah ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.